dari 11 MIPA 1. Dan saya, Kenama Kusuma Rahmawati dari 11 MIPA 1. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik umum sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin dinasti Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan dinasti Abbasiyah berasal dari Allah, bukan berasal dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan masyhur, yaitu saya adalah sultan Tuhan di atas buminya. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masa tersebut. Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 fase pemerintahan dan sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah. 1 adalah para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, pegawai, dan gubernur dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara dan sebagai pusat politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia yang diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi kuasa penuh untuk menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah dalam periode 2, 3, dan 4 mengalami penurunan terhadap politiknya, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian yang sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat kecuali politik saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya, dan mereka mendirikan atau membangun pemerintahannya sendiri. Misalnya, dinasti Umayyah yang muncul kembali di Spanyol dan dinasti Fatimiyah. Pada awal berdirinya dinasti Abbasiyah, ada 2 tindakan yang dilakukan oleh para khalifah guna mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya tindak keras terhadap Bani Umayyah dan keutamaan orang-orang keturunan Persia. Dalam menjalankan pemerintahan, dinasti Abbasiyah dibantu oleh seorang wazir dan jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama wizarat tanfiz, yakni wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Yang kedua wizarat tafwidil, yakni wazir diberi kuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan dan khalifah hanya sebagai formalitas dan lambang atau sebagai pengurus dinasti lokal atau gubernurnya khalifah. Untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah negara yang bernama Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh seorang rasul kitab. Dalam menjalankan pemerintahan negara, dibantu oleh seorang cendekiawan atau menteri departemen. Tata usaha negara bersifat sentral yang dinamakan An-Nizamul Idari Al-Markazi. Pada mulai dinasti Abbasiyah juga diberikan angkatan perang, Amirul Umaroh, Mal, organisasi kehakiman, dan lain sebagainya. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan diterapkan berbeda-beda sesuai dengan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 5 masa periode dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah antara lain. Periode pertama, pada periode ini dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan.
Saljuk atas dinasti Abbasiyah. Dinasti Saljuk adalah golongan Islam Sunni sama dengan dinasti Abbasiyah. Kehadiran dinasti Saljuk ini adalah atas undangan Khalifah untuk melakukan kekuatan buai di Baghdad.